Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore. Yang terhormat kepada Bapak serta Ibu dosen mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Berkelanjutan. Di sini saya beserta dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil analisa UMKM kami yang bernama Renjana Kopi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Destia Safitri dengan NPM 2141190. Perkenalkan, nama saya Michael Iken dengan NPM 2141020. Saya Sina Amanda, NPM 2141057. Perkenalkan, nama saya Serina dengan NPM 2141081. Perkenalkan, nama saya Lilia Nurul-Dani dengan NPM 2141083. Gambaran usaha dari Renjana Kopi. Renjana Kopi merupakan salah satu UMKM berupa coffee shop yang sudah melayani para konsumen sejak 1 tahun terakhir. Bisnis ini berdiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Pemilik usaha Renjana Kopi bernama Rian Faturrahman yang sudah memimpin Renjana Kopi ini sejak awal berdiri. Renjana Kopi buka dan terus melayani para pelanggan setiap hari mulai pukul 4 sore hingga 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Renjana Kopi terletak di sebuah kawasan yang cukup dikenal di Kota Batam, yaitu Ruko Perumahan Puskopkar Batu Aji Batam. Renjana Kopi juga terletak pada daerah perkotaan, yaitu Kecamatan Batu Aji. Coffee shop ini pun terletak dekat dengan Universitas Riau Kepulauan, RSUD, tempat futsal, dan juga pemukiman warga. Renjana Kopi memiliki konsumen yang sudah cukup ramai dari berbagai kalangan. Letaknya yang strategis membuat Renjana Kopi memiliki segmen pasar yang bagus dan menjanjikan. Di saat pandemi virus disease atau COVID-19, untuk penjualan selama 6 bulan terakhir mendapat omset sekitar 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Coffee shop ini memiliki luas tanah yaitu sekitar 30 meter persegi. Marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Marketing mix terdiri dari 4 kelompok, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk yang baik. Pada Renjana Kopi, produk yang dijual memiliki berbagai macam variasi sehingga mampu untuk menarik konsumen untuk berlangganan pada Renjana Kopi ini. Price, penempatan harga yang menarik. Pada Renjana Kopi, cara pebisnis melakukan penempatan terhadap harga pada setiap produknya, yaitu dilihat dari bahan baku pembuatan produk. Place, tempat. Untuk lokasi, pada bisnis ini ditetapkan melalui kanal yang dimiliki sendiri sekitar 30 meter persegi. Promotion, promosi yang menarik. Promosi yang dilakukan oleh coffee shop ini adalah dengan cara melakukan sistem endorsement kepada influencer di Batam melalui aplikasi Instagram serta membagikan produk secara gratis. Selanjutnya kita masuk ke segmentation, targeting, differentiation, and positioning. Yang pertama itu ada segmentation atau segmentasi adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Renjana Kopi adalah salah satu coffee shop yang menambah ketatnya persaingan coffee shop di Kota Batam. Renjana Kopi memberikan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi customer. Nah, beberapa segmentasi yang dimiliki Renjana, yaitu yang pertama ada segmentasi geografi. Renjana Kopi terletak di Batu Aji, Batam. Bisnis ini berdiri di lahan pribadi yang sangat strategis, di mana sangat dekat dengan pemukiman warga, RSUD, kampus, dan tempat futsal. Yang kedua ada segmentasi demografi. Strategi bisnis Renjana Kopi untuk mendapatkan pelanggan ialah dengan membuat minuman berbahan dasar kopi karena target Renjana Kopi ditujukan untuk para pria. Tidak hanya itu, Renjana Kopi untuk berinovasi membuat aneka minuman non-kopi agar perempuan juga dapat menikmati. Renjana Kopi menargetkan produk mereka pada kalangan anak muda berusia 16-20 tahun ke atas. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi psikografis. Konsumen Renjana Kopi tidak memandang status sosial atau seseorang yang bergaya hidup mewah. Karena produk dari Renjana Kopi ini sudah disesuaikan untuk kantong anak muda, tetapi konsumen tetap bisa mendapatkan produk yang berkualitas. Yang terakhir, segmentasi yang dimiliki oleh Renjana yaitu segmentasi perilaku. Pada awalnya, produk dari Renjana Kopi ditujukan bagi pria karena bisnis ini bernuansa kopi. Kemudian Renjana Kopi menargetkan produk mereka kepada wanita dengan menambahkan aneka non-kopi. Selanjutnya kita masuk ke targeting.
Targeting atau penargetan yang dilakukan pada bisnis coffee shop ini adalah dengan melakukan penargetan pendapatan omset setiap bulannya. Lalu, pola target yang dituju pada coffee shop ini ditujukan kepada laki-laki, dikarenakan coffee shop ini ditujukan pada konsumen yang menggemari kopi. Namun, sampai sekarang, penargetan bisnis ini sudah sampai penargetan kepada perempuan untuk mengonsumsi produk di coffee shop ini. Selanjutnya, penargetan bisnis ini juga ditujukan pada mahasiswa yang berkuliah di sekitar coffee shop. Yang diperkirakan ketika para mahasiswa menyelesaikan pertemuan kuliahnya, maka mahasiswa akan berkunjung ke coffee shop ini untuk menikmati sensasi kopi yang disediakan oleh Renjana Kopi. Renjana Kopi juga menargetkan produk bagi siapa saja yang mampu membelinya, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, dan tidak membedakan berdasarkan golongan ekonomi. Selanjutnya ada differentiation. Pada Renjana Kopi, hal yang membedakan produk yang dijual oleh Renjana Kopi dengan pebisnis yang lain adalah dengan adanya berbagai varian rasa, ingredients, dan jenis-jenis produk yang berbeda dengan coffee shop yang lain. Sehingga pelanggan hanya mendapatkan cita rasa produk yang hanya didapatkan dari Renjana Kopi. Renjana Kopi memproduksikan berbagai jenis produk guna untuk mencakup konsumen yang lebih luas. Yang terakhir kita masuk ke positioning. Positioning adalah mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, khas, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen sasaran. Pemasaran merencanakan posisi yang membedakan produk dari merek pesaing pada bisnis Renjana Kopi, lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, RSUD, kampus, dan tempat futsal yang membuat warung kopi ini mudah dituju. Harganya yang terjangkau sehingga bisa dibeli oleh semua kalangan. Renjana Kopi juga melakukan kerjasama dengan supplier untuk memenuhi kebutuhan bahannya. Planning atau perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh Renjana Kopi yaitu melalui sistem endorsement yang akan dilakukan oleh selebgram atau influencer di kota Batam seperti Batamisius dan semua tentang Batam. PIC yang dilakukan oleh Rian Fatur Rahman pada bulan November tahun 2021 dengan total budget Rp975.000. Selanjutnya yaitu adanya perilisan menu baru atau varian menu baru yaitu Seasonal Yakult yang akan dipimpin oleh Rian Fatur Rahman pada bulan Desember tahun 2021 dengan total budget Rp500.000. Lalu ada ajang perlombaan yang dilakukan oleh Renjana Kopi yaitu Renjana PUBG Mobile Turnamen dan PES Turnamen yang akan dilakukan oleh PIC Miki dan Rian Fatur Rahman pada bulan Desember tahun 2021 dengan total budget Rp7 juta. Selanjutnya ada Table and Chair Innovation yang akan dilakukan oleh Rian Fatur Rahman pada bulan Maret tahun 2022 sebanyak 40 unit dengan total budget Rp25 juta. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dan penyaluran reusable bag yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Desia Safitri, pada bulan November hingga Desember tahun 2021 dengan total 50 unit tas dengan total budget Rp300.000. Sehingga dikalkulasikan total budget dari development and routine planning yaitu sekitar Rp33.775.000. Tahapan yang kedua yaitu berupa organizing. Organizing pada Renjana Kopi berupa struktur organisasi yang pada tahap pertama yaitu berisi owner dan manajer yang dipimpin oleh Rian Fatur Rahman yang bertugas untuk mengatur dan mengontrol jalannya bisnis usaha agar sesuai dengan SOP dan dapat memenuhi target. Selanjutnya pada struktur yang kedua yaitu Head of Barista yang dipimpin oleh Muhammad Adlin yang bertugas untuk mengontrol kinerja para barista agar sesuai dengan standar kinerja yang sesuai. Lalu di sini ada para anggota yaitu Barista 1 dan Barista 2 yang dipimpin oleh Yudhistira dan Muhammad Irfan Bahri. Yudhistira bertugas untuk melayani pelanggan, menyajikan minuman kepada pelanggan. Lalu Muhammad Irfan Bahri bertugas untuk membuat minuman yang lezat dan mengoperasikan alat seduh. Lalu ada kitchen yang dilakukan oleh Evan Adel yang bertugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan saat penyajian minuman dan menjaga kebersihan kafe. Selanjutnya ada security yang dipimpin oleh Muhammad Akbar yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelanggan agar tidak berkerumunan saat berada di kafe. Pada bisnis usaha Renjana Kopi, pemimpin bisnis memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang demokratis mempunyai jiwa yang mengutamakan kontribusi dengan orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan di akhir, tetapi pemimpin akan mendelegasikan hasil keputusan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mendengar keputusan dan akan melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil keputusan tersebut untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu mengenai tahapan controlling atau pengawasan pada Renjana Kopi. Pada Renjana Kopi saya menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu measuring actual performance, yaitu grafik mengenai omset minimal dan omset maksimal. Pada grafik tersebut terdiri dari omset minimal sebanyak Rp20 juta dan omset maksimal sebanyak Rp30 juta.
Dan step yang kedua yaitu comparing actual performance against the standard, yaitu membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan data standar. Pada step kali ini yaitu membandingkan data yang sebenarnya dicapai dengan data standar yang ingin dicapai oleh bisnis. Pada tampilan yang ditampilkan, terdapat standar produk sebanyak 500 produk yang terjual. Sementara pada kenyataannya, es kopi rencana mendapatkan 607 produk dengan kelebihan 107 produk. Lalu es kopi susu sebanyak 645 produk dengan kelebihan 145 produk. Lalu cokolate sebanyak 588 dengan kelebihan 88 buah. Lalu es kopi karamel sebanyak 700 buah dengan kelebihan 200 produk. Lalu strawberry Korean latte sebanyak 704 dengan kelebihan 204 produk. Lalu ada matcha dengan penjualan 540 dengan kelebihan 40 produk. Lalu ada choco hazelnut dengan penjualan 475 maka mengalami under sebanyak 25 produk. Lalu ada milky caramel sebanyak 384 mengalami under sebanyak 116 produk. Lalu es kopi aren yaitu dengan 430 produk dengan under 70 produk. Lalu ada red velvet dengan aktual sebanyak 403 produk dengan under 97 produk. Lalu dikalkulasikan dengan total produk standar yaitu sebanyak 5.000 pieces dan aktual yaitu sebanyak 5.476 pieces sehingga pada under yaitu sebanyak 308 pieces. Lalu step ketiga yaitu ada taking managerial action. Yang pertama ada immediate corrective action, di mana tindakan korektif yang dapat memperbaiki masalah sekaligus untuk mengembalikan kinerja kepada jalurnya. Pada tindakan ini, pemilik bisnis rencana kopi biasanya memiliki masalah pada saat melakukan pengawasan yang tidak optimal, sehingga pelayanan tidak berjalan dengan maksimal. Barista tidak menjalankan SOP sebagaimana mestinya, dan ketika ada barang atau ingredients langka karena distributor dan supplier bermasalah sehingga ada menu yang tidak tersedia. Sehingga cara mengembalikan kinerja ke jalurnya yaitu mencari sumber permasalahan yang bisa didapat dari kritik ataupun saran dari customer. Lalu mencari cara atau metode untuk menyelesaikan sumber permasalahannya agar kembali sesuai dengan kinerja SOP. Lalu ada basic corrective action, yaitu tindakan korektif yang melihat dan bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan. Pada kinerja rencana kopi, mengapa kinerja pada rencana kopi menyimpang, yaitu karena kurang adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin, sehingga barista melakukan penyimpangan berupa melakukan tindakan di luar SOP. Dan yang terakhir ada revise the standard. Hasil standar yang dimiliki oleh rencana kopi sudah sesuai dengan variansnya. Pemilik bisnis rencana kopi juga sudah melakukan standar dengan realistis dan tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Pada tingkatan strength, rencana kopi memiliki produk yang sangat digemari oleh masyarakat setempat karena rasanya yang lezat. Dan juga rencana kopi ini memiliki tempat yang nyaman dan cozy karena mengikuti tempat kekinian pada zaman sekarang, dan juga mendapatkan rating yang sangat bagus dari para pelanggan. Yang kedua, weakness. Pada coffee shop rencana kopi terdapat beberapa kelemahan, yaitu jalan yang sulit diakses karena di Batu Aji terdapat perbaikan jalan, sehingga para pelanggan sulit untuk mengakses jalan ke rencana kopi. Selanjutnya, opportunities. Rencana kopi memiliki beberapa peluang, yaitu dikarenakan lokasi rencana kopi ini dekat dengan kampus. Jika kampus memulai pembelajaran tatap muka, maka rencana kopi memiliki peluang untuk mendapatkan omset yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir, trades. Adanya pesaing bisnis coffee shop lain yang dapat menyaingi rencana kopi dengan memiliki inovasi baru, trademark, dan juga ikon tersendiri. Ancaman ini harus dipertimbangkan dan juga dijadikan sebagai acuan untuk menghadirkan produk terbaru dari rencana kopi. The Step of Natural Framework. Berdasarkan konsep The Step of Natural Framework, rencana kopi belum memenuhi salah satu syarat, yakni causes no systematic increases in environmental concentration of synthetic substance. Dikarenakan rencana kopi masih menggunakan produk berbahan plastik seperti gelas plastik, kemudian sedotan plastik, dan juga kantong plastik. Hal ini dapat memicu penumpukan sampah plastik yang berkepanjangan. Maka dari itu, peneliti menyarankan rencana kopi untuk menggunakan sedotan plastik yang berbahan dasarkan stainless steel agar pemakaiannya lebih lama walaupun dengan harga yang cukup mahal. Dengan demikian, rencana kopi bisa mengurangi sampah plastik di dunia dan juga mengurangi
pengeluaran untuk membeli produk berbahan dasar plastik setiap bulannya. Pemasaran berkelanjutan terdapat 3 pilar yang berfokus pada kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah environmental sustainability. Tekanan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan tetapi sumber daya yang langka, yang merupakan cara yang diperlukan untuk melestarikan ekosistem penting dan fungsinya. Yang kedua adalah social sustainability. Hal ini juga membutuhkan komunitas yang berkelanjutan untuk menyediakan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga adalah economic sustainability. Hal ini adalah kemampuan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk menyediakan semua kebutuhan manusia. Pada rencana kopi, tekanan lingkungan yang menyebabkan meningkatnya permintaan adalah penggunaan plastik. Hal ini mampu meningkatkan upaya dalam melestarikan ekosistem dan menjaga keseimbangan alam agar bumi terjaga dan menghindari adanya penumpukan plastik yang berkepanjangan. Hal ini merupakan salah satu upaya sumber daya yang langka, namun permintaan ini dibutuhkan untuk adanya peningkatan terhadap lingkungan. Pada bisnis Renjana Coffee, innovation sustainability yang akan dilakukan pada bisnis ini yaitu kita membuat reusable bag yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian plastik agar dapat meminimalisir penumpukan sampah. Soalnya sampah plastik di Batam ini yang kita tahu kan sangat-sangat banyak. Jadi kita melakukan ini untuk meminimalisir limbah sampah plastik yang ada di kota Batam ini. Lalu penerapan yang kedua, kita melakukan penerapan sedotan dengan berbahan dasar kertas yang bertujuan untuk mengurangi plastik juga agar meminimalisir terjadinya penumpukan sampah yang ada di kota Batam ini. Selanjutnya ada pengembangan rencana yang akan dilakukan Renjana Coffee. Yang pertama, melakukan endorsement kepada selebgram Batam melalui sosial media, yaitu Instagram. Selanjutnya, Renjana Coffee merencanakan untuk menambahkan varian minuman baru, yaitu Seasonal Yakult. Dan yang ketiga, melakukan ajang perlombaan yang bernama PUBG Mobile Tournament dan PES Tournament yang sama-sama akan dilakukan pada bulan Desember 2021. Yang keempat, melakukan renovasi untuk pembuatan meja dan kursi baru sebanyak 40 buah yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret 2020. Dan yang terakhir, penggunaan reusable bag yang akan digunakan pada saat pembelian produk Renjana Kopi yang rencananya akan diproduksi sebanyak 50 buah untuk reminimalisir adanya penggunaan plastik di Renjana Kopi. Tak lupa juga dengan sedotan yang terbuat dari kertas premium. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.